Pemirsa, saya ingin mengetahui apa hasil gelar perkara yang dilakukan kemarin hari Selasa terkait dengan kematian dari jenazah Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, Bribda IDF. Saya akan mewawancarai Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto yang juga kemarin ikut dalam gelar perkara. Selamat malam Pak Benny, sehat selalu. Selamat malam. Ya, Pak Benny, saya ingin bertanya terkait dengan dua hal. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu soal bisnis senjata api ilegal yang sempat disebutkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan keluarganya. Benarkah ada bisnis senjata api ilegal yang melatar belakangi kasus penembakan ini? Untuk menjawab ini, izinkan saya menyampaikan runut ceritanya sampai dengan gelar kemarin. Ya, jadi kami melihat di media ketika diwawancara, pihak keluarga menyampaikan beberapa analisis dimulai dengan kalimat mungkin pembunuhan berencana, mungkin dan sebagainya. Oleh sebab itu, supaya tidak kemudian menimbulkan spekulasi dan nanti ditanggapi oleh pengamat dan sebagainya, maka kami mendorong pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara dengan mengundang keluarga korban. Dan kemarin terlaksana, dan dalam gelar tersebut disampaikan oleh penyidik, dalam hal ini Kasat Reskrim, secara runut peristiwa apa yang terjadi. Jadi fakta-fakta di lapangan dari keterangan saksi, keterangan tersangka. Saya mendapat informasi bahwa tidak ada unsur pembunuhan berencana, betul demikian ya? Ya, jadi termasuk isi dari komunikasinya, CCTV-nya, itu semua digelar, sehingga keluarga clear tahu, oh seperti ini peristiwanya. Dan keluarga kemarin menerima itu? Karena kita berikan kesempatan ya untuk bertanya, untuk mendalami, dan itu dilakukan. Oke. Yang soal senjata api ilegal, Pak Benny, apakah sempat mengemuka? Benarkah itu? Betul. Jadi dalam gelar itu dijelaskan oleh penyidik bahwa para tersangka ini yang sudah dinyatakan sebagai tersangka itu menawarkan senjata. Jadi yang satu yang punya, satu yang menawarkan. Inilah yang terungkap di dalam pemeriksaan, gitu. Oke, Pak Benny, ini masih terus didalami, tentu nanti akan didalami apakah bisnis senjata api legal ini nyata atau tidak dalam proses penyidikan lanjutan, penuntutan, dan lain sebagainya. Saya juga ingin bertanya terkait dengan satu hal lagi. Ada WhatsApp ya, pesan singkat kepada teman wanita dari almarhum Bribda Riko atau Ignatius Dwi Frisco Sirage yang menyatakan bahwa ia menyampaikan seperti ini, saya bacakan sedikit. Sayang jangan cerita ke siapa-siapa, cukup sayang yang tahu. Abang cerita gini nggak tahu mau cerita ke siapa. Intinya ya, kalau abang ada salah sama orang, titip salam abang, minta maaf. Takutnya abang nggak mampu ngadapin semuanya. Kalau Tuhan sayang abang, Tuhan panggil abang. Ini kalimat-kalimat depresi yang disampaikan oleh korban sebelum ia meninggal, beberapa saat sebelum ia meninggal. Mungkin beberapa pekan ini. Apakah kemarin juga sempat dibahas soal pesan singkat ini, Pak Benny, dalam gelar perkara? Dalam gelar kemarin tidak. Jadi isi WhatsApp ini tidak dikupas karena kemarin itu sebatas merunut dari peristiwa demi peristiwa. Dan ini tentunya menjadi bahan nanti bagi penyidik. Baik, itu untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Benny. Tentu ini masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tentu kita berharap jangan sampai ada kasus Brigadir Yosua kedua, begitu ya. Ini yang kemudian masyarakat berpikir ke arah sana. Tapi kita yakin bahwa polisi bisa mengungkap tuntas hal ini dan tidak akan masuk ke dalam kubangan yang sama. Saya yakin juga bahwa ini akan terungkap tuntas di penyidikan nanti, terus penuntutan hingga ke pengadilan. Terima kasih Pak Benny Mamoto, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional yang kemarin juga ikut dalam gelar perkara kasus Bribda IDF ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Dan saudara, ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sehat selalu untuk kita, sehat untuk bangsa Indonesia. Salam.